Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di D21. Kali ini kita lagi akan nge-review unit-unit di Balai Lelang Hybrid di daerah Jakarta Barat. Unitnya apa aja, harganya berapa aja, teman-teman ikutin terus video D21 ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Hybrid teman-teman, jarang ada di Balai Lelang. Ini gue baru nemuin satu ya di sini nih. Ini Corolla Cross, dari dulu sampai sekarang tuh belum pernah ada di lelang. Nah kita cek nih, pernah kita review soalnya dulu di showroomnya langsung pas launching ya. Ini adalah Toyota Corolla Cross Hybrid 1800 cc automatic transmission dengan pajak bulan 6 2022. Odometer masih 38 ribuan, eksterior B, interior B, mesin B, masih serba B teman-teman. Tahun 2021 dan ini di open 395 juta. Catatannya bumper gores, jok kusam, ya tutup bagasi di sini nggak ada katanya. Peserta wajib cek unit, tapi masih serba B, 395. Ada sunroof ya di bagian atas dan ini sudah ada NFC di bagian dalamnya. Kondisinya sih di eksterior nih butuh dipoles-poles lagi karena nih hybrid. Di Toyota dia ada biru-birunya seperti ini di logonya. Velg masih bawaan, kondisi ban masih oke banget. Kalau di bagian sisanya sih ya no doubt lah butuh dipoles-poles lagi. Di bagasi masih oke ya, cuman yang nggak ada apanya nih di bagian bagasi nih. Tadi tutupnya nggak ada, tutup apanya ya? Tutup towing ada. Sisanya sih teman-teman mesti cek lagi ya. Corolla Cross jarang-jarang ada, 395 juta. Interiornya intip aja sedikit. Seperti ini kondisinya masih oke banget sih kalau menurut gua. Jadi gimana nih buat teman-teman nyari mobil hybrid yang irit untuk sekarang nih dengan bensin yang terbilang cukup tinggi harganya, 395 juta 2021 Corolla Hybrid nih jarang-jarang ada di Balai Lelang. Buruan langsung cek di Balai Lelang Hybrid teman-teman. Kita ngecek nih ada Fortuner, velgnya udah gantian ya. Kita coba cek aja 300 juta. Ini adalah Fortuner 4x2 pasti 2400 cc VRZ ya. 2000 berapa nih? 2016 automatic transmission, odometer di berapa? 183.000 teman-teman. Pajaknya bulan 6 2020. Eksterior C, interior C, mesin C. Masih serba C, harga 300 juta pas teman-teman. Ini dia nih, 300 juta. Odometer udah 100 ribuan 2016. Ya kondisinya sih kalau gue bilang masih cukup oke. Grill udah gantian pastinya, dengan velg juga udah gantian, kondisi ban juga udah tipis dan retak-retak ya kalau menurut gua. Nih kondisi ban belakang juga udah memprihatinkan bannya. Ada N-bar di belakang nih, ya ini bekas bantuan hukum lah intinya. Mungkin salah satu komunitas karena ada stikernya juga, dan kondisi bannya ini harus diganti. Interiornya agak gelap ya, coba intip sedikit deh. Nah seperti ini nih kondisi di bagian interiornya, kondisinya sih masih cukup oke. Ya baret-baret sedikit seperti ini sih wajar ada ya. Tapi kalau untuk dipoles-poles lagi nih makin kinclong, tinggal ganti ban aja. Nah kalau emang teman-teman tertarik, di depan kita nih Toyota Fortuner VRZ 2016. Nah ini di open di 300 juta. Kalau memang teman-teman tertarik langsung cek di Balai Lelang Hybrid. Nyari mobil keluarga ini yang biasanya dicari-cari, salah satunya adalah Mazda Biante. Kita spill aja dulu ya. Mazda Biante 2000 cc 2014 otomatis dengan odometer udah di 117 ribuan, pajak bulan 7 2023, eksterior C, interior C, mesin C, bagasi X repair ya, bukan reaper. Ini di open di 130 juta pas teman-teman, tahun 2014. Ini adalah Biante. Nah seperti ini kondisi Biante, warna putih, dan ini kalau gue lihat sih di bagian eksteriornya ya masih kelihatan cukup-cukup aja. Velg masih bawaannya dengan kondisi ban masih cukup. Kalau lihat baret-baretnya sih lumayan nih, ini udah harus di repair dan di repaint karena ini catnya dempulannya udah ngelotok. Terus di bagian bumper juga ada yang ngelotok. Intinya di bagian belakang sih masih cukup oke, kayak aktif. Lalu di bagian sisi sebelah kanannya juga masih oke ya, kusam-kusam seperti ini nih, butuh di treatment lagi. Interior masih oke ya, gue suka sih di bagian layout dashboardnya untuk di Biante, kondisinya keren banget. Jadi layoutnya itu nggak mengganggu pandangan kalau kita lagi nyetir. Sip, gimana menurut teman-teman? Dengan harga 130 juta 2014, apakah mahal? Apakah harganya worth it di lelangan? Kalau emang misalnya tertarik langsung cek di Balai Lelang Hybrid, jangan sampai ketinggalan nih teman-teman.
Wah, ini nih jarang-jarang juga nih di Bali lelang. Nih ada nih sekarang nih. Nah, ini kita cek nih. Udah berbeda jauh dengan yang sekarang. Yang kemarin ini baru keluar 2023. HRV atau HRV SE CVT tahun 2023, teman-teman. Automatic transmission dengan odometer masih 6.000 perak. Pajak bulan 3 2024, eksterior C, interior B, mesin B. Catatannya di sini nggak terlalu banyak, setirnya agak kusam, pintu depan kiri penyok, dan di open di 347 juta. Gimana? 347 juta untuk HRV yang tipe SE, kondisi masih oke banget. Velg masih bawaan, ban masih 2023 pastinya, masih ada marking-marking dari pabrikannya juga. Nih kalau nggak percaya nih teman-teman tuh, marking dari pabrikannya masih ada. Terus kalau kita lihat di bagian belakang tuh, masih oke ya, platnya plat T dengan kondisi butuh dipoles-poles lagi aja, dicuci-cuci ini udah oke banget. Kita intip di interior. Nah, ini adalah bagian interiornya, masih cukup apik sih kalau menurut gua. Kalau emang teman-teman tertarik nih, buruan nih. Nah, HRV SE Automatic Transmission 2023 347 juta rupiah nih, ada di Balai Lelang Hybrid. Buruan, jangan sampai ketinggalan nih, tinggal satu-satunya nih. Oke, mobil keluarga Alphard nih, bukan Alphard atau Alphard. Alphard, teman-teman, kita langsung cek aja. Ini tahun 2000 berapa nih? 2006, teman-teman. Alphard yang tua 3000 cc ya, two wheel drive, automatic transmission, odometer udah di 105 ribuan. Pajaknya bulan 6 2023, eksterior B, interior C, mesin di C. Bodi gores halus, kisi-kisi AC, ya ini ada yang nggak ada nih, wajar ya tahun 2006. Book service nggak ada, ini manual booknya nggak ada berarti. Ini 2006 harganya 121 juta. Udah double sunroof 3000 cc. Gimana menurut teman-teman? Harganya 121, menurut gue sih masih agak ketinggian. Kalau menurut gue ya, ini 3000 cc, di bagian mesinnya kan dia sudah mengandalkan center of gravity-nya, jadi mobil ini cukup stabil. Velg masih bawaan, kondisi ban masih oke. Body ya ada penyok-penyok nitik, wajar 2006. Kalau electrical semua masih oke. Nah, ini di bagian belakang, ini untuk tirai di bagian dalam semuanya masih ada ya. Stop lamp masih oke, semuanya masih terkategori oke, yang tipe V 3000 cc. Oh, kondisi ban belakang sebelah kanan nih agak sedikit menipis. Ada baret-baret halus kayak gini. Interior kita, oh interiornya masih oke ya. Jok sih sedikit retak-retak, terus di bagian dashboard, wood panel, segala macam, kisi-kisi AC memang tahun segini nih memang udah banyak yang rusak sih. Oke, gimana menurut teman-teman? Harga 121. Masuk nggak nih 2006 3000 cc? Kalau emang teman-teman tertarik, langsung cek di Balai Lelang Hybrid, teman-teman. Di sebelahnya Toyota Altis. Kita langsung spill nih, ini mobilnya masih cukup oke. Di bawah 100 juta nih, 75 juta untuk Altis tahun 2011, automatic. Odometer 116 ribuan. Pajak bulan 7 2023, eksterior C, interior C, mesin C. Kap mesin X repair, bodi baret halus, jok kusam, ada beberapa retak, indikator airbag tidak berfungsi. 75 juta, kondisinya seperti ini nih teman-teman. Nah, kalau emang teman-teman tertarik, 75 juta Altis 2011. Ini kalau di bagian depan bodinya, oh iya, tuh catnya sih agak kelihatan ya. Jadi kalau emang teman-teman lihat, kayaknya depan nih bekas nabrak, repairnya bodi depan. Terus ini headlamp udah gantian nih yang sebelah kanan. Kalau kita lihat sih, nih karena dikunci, cuman masih terbilang rapi ya. Wah, jempulannya agak tebel loh, tuh. Beda ini dari yang biasanya. Nah, ini agak sedikit nggak presisi. Kalau yang ini masih cukup presisi. Ini kebuka, ini bekas di repair body sih semuanya tuh, udah dicat tuh, bekas cat ulang gini. Interior ya ada retak-retak, otomatis. Oh, ini udah di retrim teman-teman untuk di bagian setir ya. Plafon masih cukup, daleman sih masih cukup sih kalau menurut gua. Catnya aja nih yang kurang kalau menurut gua, tapi ya apa adanya ya. Catnya agak sedikit butuh dipoles lagi. 75 juta 2011 otomatis. Gimana nih kalau emang teman-teman tertarik, langsung cek di Balai Lelang Hybrid, jangan sampai ketinggalan. Ini harganya masih cukup worth it sih, harganya di 60 jutaan. Ini tahun 2021, pick up yang carry biasa 1500 cc manual dengan odometer masih 40 ribuan, pajak bulan 12 2022. Eksteriornya C, interior B, mesin masih B, teman-teman. Harganya 65 juta nih.
masih termasuk cukup worth it kalau di lelangan kalau menurut gua. Cuman kondisi bannya kayaknya udah dioplos ya, udah tipis banget. Baknya yang flat deck dan kondisinya kayaknya udah terdiam lama. Ini juga udah ada beberapa penyok-penyok. Kayaknya ngangkut yang berat nih kayaknya. Ini kondisi belakang tuh. Kita langsung cek aja biar teman-teman tahu, kelilingin aja. Ini sisi samping kanannya. Interior kita intip. Oke, interiornya untuk si carry kita lihat masih ya ini kusam aja sih, cuman masih oke. Ada tuas persnelingnya wayang. Ininya sih udah banyak kusam, udah ada head unit, udah ada holder HP, kusam banget ya. Spare tire ada di situ, nggak tahu tuh. Oh, apar masih ada tuh, kealingan sama ban ya. Oke, 65 juta 2021, gimana menurut teman-teman? Worth it nggak? Kalau menurut gua sih masih cukup worth it. Oke, kemarin ada yang nyari Grand Max ya, yang tipe van, yang bukan blind van. Nah, ini ada nih di lelang. Tahun berapa kita langsung cek, udah 2 kali lelang, sekarang udah turun harga. Ini adalah Grand Max 1300 cc 2016 manual, odometernya di 176 ribuan ternyata. Pajak bulan 2 2023, eksterior C interior C mesin C. Catatannya bodi sebagian penyok, stop lamp retak, headlamp kusam, mesin indikator cek engine hidup, AC-nya nggak dingin, oli mesinnya rembes. 55 juta sekarang, dari kemarin tuh harganya 64 juta, sekarang sudah turun ya. 55 juta teman-teman. Bodi kebanyakan penyok baret. Tuh baret-baret udah kelihatan. Headlamp kusam, AC nggak dingin, ban harus diganti sih. Ini udah kusam banget sih bodi-bodinya. Akinya kalau kayak gini biasanya soak ya. Ini mesinnya, oh ada rembes di headnya. Tuh di bagian interior masih lengkap sih joknya. Yang sini tengah ditekuk. Sayang AC nggak dingin. Head unit masih ada. Dalam apek banget ya, karena ini jadi mobil barang kayaknya. Stop lamp ada yang retak tuh, lumayan juga. Pintunya buka samping, ini yang tipe D soalnya. Tuh banyak penyok-penyok. Ini udah pecah. Bukan retak lagi tuh, pecah. Stop lamp pecah. Harganya 55 juta, gimana nih menurut teman-teman? 55 juta langsung aja cek di Balai Lelang Highbit. Selanjutnya kita cek ada Xenia. Wah, ini gelap banget nih. Nggak terlalu kelihatan ya. Oke, ini agak gelap sih sebenarnya. Cuman nih tahunnya 2013, odometernya udah di 200 ribuan. Jadi kalau emang misalnya teman-teman bisa lihat nih di sini harganya sih 69 juta. Ini otomatis tahunnya 2013. Odometer di 200 ribuan. Ya, ini karena gelap banget, 80%-an kaca filmnya. Padahal 3M ya. Dari dalam mungkin terang, cuman ini karena dikunci. Kondisinya sih katanya masih serba C, ex operasional PT sih kalau menurut gua kayaknya. Cuman kalau emang teman-teman tertarik otomatis, nih tipenya tipe yang X kalau nggak salah. Jadi buruan nih, ini ada nih 69 juta. Ini pas banget nih di depan kita nih ada mobil Agya. Ini tahun berapa yuk kita cek. Ini tahunnya 2015 loh teman-teman, 40 jutaan. Agya tipe G 1000 cc, manual transmission, odometer di 100 ribuan dengan pajak bulan Januari 2022. Eksterior C, interior C mesin C. Catatannya bumper renggang, bodi sebagian penyok, cover spion kiri nggak ada. Head unit nggak ada, ban cadangan nggak ada. Jok kusam, wajib cek unit, harga 47 juta. Semua udah di-mention tadi ya. Cangkang spion nggak ada, cuman 47 juta. Nah, ini kalau kita cek, ini unit velgnya udah dicat warna hitam, bodinya ya apa adanya. Terus kalau kita cek, oh masih cukup sih. Jadi masih cukup oke kalau emang teman-teman tertarik nih. 47 juta unitnya seperti ini. Ya cangkang spion sih harganya bisa 600 atau 500 ribuan. Head unit nggak ada, udah diambil. Terus untuk di bagian layout dashboard sih masih cukup oke. Plafon masih oke lah. Gimana nih menurut teman-teman nih? Manual 2015, kondisinya ya seperti ini nih apa adanya, tapi 40 jutaan. X tarikan leasing. Jadi lumayan nih harganya. Mungkin memang kalau emang teman-teman dapat nih ya masih 50 jutaan masih worth it lah. 2015 soalnya. Buruan nih, jangan sampai ketinggalan di Balai Lelang Highbit teman-teman. Lumayan ya harganya ya. Toyota Avanza Veloz 1500 cc otomatis, odometer di 100 ribuan, pajak bulan Januari 2023. Eksterior C, interior C mesin C, 110 juta. Nih bentukannya warna putih, butuh dipoles lagi. Velg masih bawaannya
Ya ini kalau dari mention sih belum ada yang bekas laka ya. Jadi masih tahun 2014, odometer memang sudah di 100 ribuan. Ban juga masih sekitar 40%-an. Masih cukup layak pakai ya, ada kamera mundur matic. Terus kalau kita lihat di sisi headlamp sama stop lamp masih oke, belum ada yang pecah-pecah. Masih cukup oke. Kunci ya. Oh, dibuka. Ini bagian dalamnya. Jadi kalau emang teman-teman lihat interiornya full black sporty. Masih oke. Cuman bau asap rokok agak cukup menyengat sih, jadi harus di salon lagi. Gua agak kurang suka ya. Ya, beginilah kondisinya. Nah, ini dia Veloz. Kalau emang teman-teman tertarik, 2014 otomatis, di dalamnya cukup rapi, cuman harus dipoles-poles lagi di bagian luar dan di salon lagi di bagian interior biar wangi ya. Harganya lumayan, 110 juta rupiah. Gimana nih kalau teman-teman masuk worth it? Langsung cek di Balai Lelang Highbit, teman-teman. Kita cek nih Bumblebee. Wow, harganya lumayan ya yang Bumblebee nih. Ini tahunnya 2022. Brio tipe E, ini otomatis. Pajaknya di bulan 5 2023. Odometernya masih 4.000 perak, teman-teman. Catatannya kusam di bagian jok doang, bempernya gores, sisanya oke. Nih 147 juta rupiah eksterior B, interior B, mesin B. Tuh. Masih serba B, odometer masih 4.000 perak. Siapa yang nggak pengen nih? Harga ya tapi 147 juta. Gimana menurut teman-teman? Worth it nggak nih untuk si Bumblebee Brio Satya dengan kondisi masih serba B? Ini butuh dicuci lagi dan dipoles lagi, udah oke banget. Kita cek di bagian interiornya. Interior sih masih cukup aman. Yang kusamnya di bagian sana biasa, yang bagian driver masih oke. Setir juga masih bau showroom ternyata, teman-teman. Gokil ya. 147 juta rupiah. Jadi kalau emang teman-teman tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Highbit. Ada Brio Bumblebee. Ini ada Mobilio, belum ada harganya. Ada XL7 juga masih belum ada harganya. Dan ini ada Livina lagi dengan kondisi apa adanya. Harganya 42 juta. Ini yang 2011 XV, otomatis, odometer 120 ribuan. Velgnya udah ganti semua, oplos ya. Ban cadangan gak ada, blower AC-nya kasar. Oli mesin rembes. 42 juta rupiah dengan tahunnya 2011 juga. Nih apa adanya, 40 jutaan. Kalau emang teman-teman tertarik nih dengan kondisi apa adanya, nih ada di Balai Lelang Highbit, teman-teman. Kita langsung cek. Ini kita cek nih Suzuki Carry Pickup tahun 2022, bensin, odometer masih 7.000 perak, manual. Pajak bulan 2 2024, eksterior C, interior B, mesin C. Catatannya bak belakang gores, kap depan penyok, peserta wajib cek unit, plafon, kusam, indikator cek engine hidup. 90 juta rupiah tahun 2022 dengan kondisinya serba C, interiornya doang yang bagus. Gores-gores ya, tuh kondisinya apa adanya, tapi bekas pengantaran online sih. Masih cukup lah kalau menurut gue, tapi 90 juta gimana nih menurut teman-teman? Masihkah masuk atau enggak? Dengan di bagian depan masih cukup oke ya, hanya beberapa baret-baret pemakaian aja. Jadi kalau emang misalnya teman-teman tertarik, langsung cek di Balai Lelang Highbit. Ada Rush. Untuk Rush ini tahunnya 2015 tipe S, automatic transmission, odometer 86 ribuan, pajak bulan Januari 2024. Eksterior C, interior B, mesin C. 137 juta. Fender depan X repair, akinya jumper ya, jadi akinya shock. 137. Nah ini kondisinya. Kalau di bagian depan sih bumper yang bawah nih kelihatan catnya nih agak kurang rapi, jadi memang kelihatan bekas repair. Velg masih bawahnya, kondisi ban udah agak menipis yang bagian depan sebelah kiri. Ini juga udah nggak presisi. Tuh. Spion tanduk masih ada, tipe yang TRD. Kalau kita lihat di bagian sisanya nih masih cukup oke sih. 2015 nih tulisannya di sini. Ada beberapa renggang. Wah, ini bagian belakang sarungnya pakai yang seperti ini nih. Matic ya. Gimana menurut teman-teman, masuk nggak? Harga 130 jutaan. Interior ya seperti biasa, ras apa adanya ya, kayak gini. Terus udah ada security karena ini tipe S ya, tipe S dari Toyota ya, waktu itu tipe yang tertinggi. Ini kayaknya di trim ya, masih rapi loh. Terus sudah ada mode di steering wheel, set unit sudah monitor double din. Ini adalah kondisi di bagian belakang, plafon masih cukup rapi sih kalau menurut gua. Kalau emang menurut teman-teman masuk, harga 137 untuk Rush 2015 otomatis yang bekas repair di bagian depan bumper. Langsung aja cek di Balai Lelang Highbit, jangan sampai ketinggalan teman-teman.
Nah, teman-teman, sekian aja nih untuk informasi lelang dari Balai Lelang Highbid di daerah Jakarta Barat atau sekitaran Kembangan. Jadi kalau teman-teman tertarik langsung cek di deskripsi, ada informasi lengkapnya tentang Balai Lelang Highbid. Saat ini Dozo 21 akan undur diri. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman semua. Gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.